Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita dapat berjumpa dengan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya hati saudara dipenuhi oleh sukacita dan pengharapan dalam situasi apapun yang sedang saudara jalani saat ini. Surat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu percaya hanya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus kami sanggup memahami maksud-maksud Tuhan melalui firman-Mu dan juga sanggup melakukannya di hidup kami tiap-tiap hari. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita terambil dari surat kitab Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dan tema kecil untuk kita adalah nyawa atau Tuhan. Tema ini terinspirasi dari bacaan ini maupun juga dari cerita tentang lagu I Have Decided to Follow Jesus yang dalam bahasa Indonesia kita kenal Mengikut Yesus Keputusanku, yang dikarang oleh seorang penginjil 150 tahun yang lalu di India, yaitu Noksen, di mana ketika ia dan seisi rumahnya dipaksa untuk meninggalkan Yesus, maka ia bersama dengan istrinya dan secara pribadi ia menyanyikan lagu ini yang ia karang ketika ia memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan akibatnya adalah istrinya, anak-anaknya semuanya dibunuh dan terakhir adalah dirinya sendiri yang dibunuh. Nah, saudara kekasih, saya ingin mengajak kita untuk melihat pengalaman-pengalaman iman kita dari nats ini dan dari cerita yang menarik dari seorang pekabar India. Lagu ini menginspirasi penginjilan yang hebat dalam iman Kristen di agama dan dunia kekristenan, menginspirasi banyak orang yang percaya kepada Yesus untuk bertahan dalam iman mereka, untuk tetap teguh di tengah-tengah tantangan terhadap iman mereka. Nah, ada sebuah cerita juga yang menjadi pengalaman bagaimana iman seseorang di tengah situasi sukacita, di tengah situasi tantangan, di tengah situasi hambatan yang tidak sesuai dengan keinginan, memutuskan untuk tetap percaya pada Tuhan atau tidak. Pasangan suami istri yang telah menikah selama 10 tahun dan belum memiliki anak, di tahun ke-11 mereka menemukan program bayi tabung, lalu memutuskan untuk mengambil cara ini dengan percaya bahwa ini cara Tuhan menjawab doa mereka untuk memiliki anak. Dan program ini berhasil. Selama masa 9 bulan kehamilan, semua berjalan dengan normal. Semua hal berjalan dengan penuh sukacita. Mereka bersyukur sekali dan penuh dengan semangat untuk terus bersama-sama dengan Tuhan menceritakan pengalaman iman mereka ini. Saat bayi kecil itu lahir, ternyata ia buta. Tidak hanya pada bagian ini, tapi ketika bayi kecil ini mengalami pertumbuhan pada usia 3 bulan, ternyata mereka sadar bahwa bayi kecil ini tidak memberi reaksi pada bunyi-bunyian. Itu artinya bayi kecil itu ternyata tuli. Dan ini sangat menggoncangkan iman mereka, sangat mengganggu mereka. Mereka sangat drop dan ternyata sukacita mereka sedang diuji. Si ibu kemudian bertanya, apakah benar ini anak yang Tuhan berikan? Ataukah karena ini anak yang mereka cari dengan cara mereka sendiri?
sehingga anak itu cacat. Tetapi dalam situasi itu, mereka kembali kepada keyakinan mereka yang pertama, bahwa program bayi tabung itu adalah cara Tuhan menjawab doa mereka. Dan selama 10 tahun mereka merindukan memiliki anak. Ketika Tuhan memberi mereka anak, mereka kemudian bersyukur meskipun itu berat untuk mereka terima. Nah, saudara-saudara, pelajaran yang hendak kita ambil dari 3 cerita yang berbeda ini, dan secara khusus dalam teks bacaan kita. Di ayat yang ke-17, Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Raja Nebukadnezar yang meminta mereka untuk menyembah patung emas yang didirikan oleh raja itu. Mereka berkata, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu." Nah, ini artinya Sadrak, Mesak, dan Abednego mau memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar bahwa meskipun mereka akan dibuang ke dalam api atau dibakar hidup-hidup, mereka tetap percaya bahwa Allah mereka tetap adalah Allah yang sama, yang berkuasa akan melindungi mereka. Ini mau mengajarkan kepada kita, dan mari kita belajar bahwa keadaan kita, situasi hidup kita tidak dapat mengubah eksistensi kuasa dan kebaikan Allah. Allah tetap berkuasa, Allah tetap baik. Allah bukan karena kegagalan kita, maka Allah gagal. Bukan karena kita kalah, maka Allah kalah. Bukan karena hidup kita kacau, maka Allah kacau. Sebab keberadaan Allah, kuasa Allah bukan ditentukan oleh keadaan manusia dan tidak pernah akan berubah karena keadaan manusia. Ini juga kita pelajari dari rumus fisika yang disampaikan oleh Albert Einstein, yang mengajar kita bahwa gelap itu tidak pernah ada. Yang terjadi adalah gelap terjadi karena tidak ada cahaya. Demikian juga Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Tetapi kejahatan terjadi karena seseorang tidak memiliki Tuhan. Jadi kalau keadaanmu saat ini sedang buruk, maka yang perlu saudara lakukan adalah periksalah hidupmu, periksalah hatimu. Apakah Tuhan ada di hatimu? Apakah Tuhan ada di hidupmu? Karena Tuhan tidak pernah menciptakan keburukan, tapi keburukan terjadi karena saudara tidak memiliki Tuhan. Atau juga yang sederhana, kalau sakit hati masih ada, kalau kemarahan masih ada, kalau kebencian masih ada, maka periksalah juga hati saudara. Apakah ada tempat bagi Tuhan? Ataukah saudara sedang tidak mendekat pada Tuhan, sedang tidak mengisi hatimu dengan Tuhan, sehingga seluruh isi hatimu adalah hal-hal yang jahat. Yang kedua, kita belajar dari kata-kata Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di ayat yang ke-18 mereka katakan, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Ini artinya, ketika apa yang kita minta pada Tuhan tidak terpenuhi, ketika keadaan kita berubah dari baik menjadi tidak baik menurut kita, dari berkelimpahan menjadi berkekurangan menurut kita, dari sukacita menjadi dukacita menurut kita, lalu kita tidak percaya kepada Allah,
apakah itu akan mengurangi kebesaran Allah? Tidak. Allah tetap adalah Allah. Meskipun Ia tidak menjawab apa yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita mimpikan. Ia tetaplah pencipta kita dan kita adalah ciptaan. Ia kekal, kita fana. Ia selama-lamanya, kita sementara. Itu yang kita belajar dari pernyataan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan yang paling hebat adalah apakah kita hanya menyembah Tuhan saat situasi baik-baik saja. Mereka mengatakan, tetapi seandainya tidak, artinya bahwa seandainya mereka tetap akan dibakar hidup-hidup dan Tuhan tidak akan menyelamatkan mereka, maka mereka tetap percaya kepada Allah mereka. Mereka tidak akan menyembah patung emas itu. Saudara, kata-kata ini penting. Mereka tidak akan menyembah. Ini bukan tentang keadaan di luar situasi yang buruk. Artinya, bukan keadaan di mana mereka harus bersyukur atau tidak bersyukur. Tapi ini keadaan di mana mereka ada di dalam situasi yang sangat buruk dan diminta untuk menyembah patung emas. Mari kita melihat situasi hidup kita. Apakah kita menyembah Allah saat kita sedang membutuhkan Allah sajakah? Apakah kita menyembah Allah saat kita punya kepentingan, keinginan sajakah? Lalu kita menyembah Allah? Mari kita periksa penyembahan kita. Kita periksa iman kita. Supaya entah Tuhan menjawab kita atau tidak, kita tetap berpegang teguh pada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berubah. Kitalah yang harus berubah. Tuhan tidak pernah menciptakan keburukan. Kita mungkin yang buruk karena tidak memiliki Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu hal yang membawa kita ke dalam kecelakaan. Sebab rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Demikianlah janji Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Amin.